Halo, sekarang kita akan melanjutkan topik atau part 2 tentang basis suppositoria ya. Referensi yang saya gunakan merupakan buku berjudul Suppositories karangan dari Lloyd Van Allen yang diterbitkan beberapa waktu lalu ya, beberapa tahun lalu. Saya menggunakan ini sebagai referensi utama saya. Silahkan teman-teman mencari di perpustakaan masing-masing. Nah, yang ingin saya sampaikan utamanya terkait dengan basis suppositoria. Nah, perlu kita ingat kembali, perlu kita ketahui kembali bahwa, pemilihan basis suppositoria itu menjadi salah satu parameter penting dalam formulasi sediaan suppositoria. Kenapa? Karena, basis itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap pelepasan obat dan juga ketersediaan hayati dari obat. Nah, ini tentunya nanti akan dipengaruhi oleh kelarutan dari suatu obatnya ya. Jadi pelepasan suatu obat dalam suppositoria itu, bergantung pada kelarutan obatnya ya. Kita harus ingat konsep like dissolve like, di mana ketika suatu bahan itu memiliki kelarutan yang tinggi di dalam basis, maka interaksi keduanya akan sangat kuat. Ya, kalau interaksi keduanya sangat kuat, akibatnya apa? Basis akan cenderung lebih suka berinteraksi dengan obat akan cenderung lebih suka berinteraksi dengan basis sehingga akan lebih lama terlepas untuk bisa bercampur dengan cairan di dalam tubuh. Tapi sebaliknya, kalau misalnya obat itu memiliki kelarutan yang rendah terhadap basis, maka begitu ada di dalam body fluid atau cairan tubuh, maka obat akan relatif lebih cepat terlepaskan dari basisnya ya. Jadi secara umum begitu. Maka contohnya ketika kita menggunakan basis yang larut air, basis yang air, tapi kita menggunakan obat yang juga sangat larut air, maka interaksi antara basis dengan obat akan tinggi. Akibatnya apa? Obat akan sulit lepas dari basis dan disolusinya menjadi lebih lama ya. Tapi berbeda jika kita menggunakan obat yang larut di dalam air ke dalam basis lemak, itu akan pelepasannya jauh lebih mudah ya. Karena begitu suppositoria-nya meleleh, obat akan memilih untuk berinteraksi dengan cairan di dalam tubuh daripada basis lemak itu sendiri, maka pelepasannya akan menjadi lebih cepat. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi absorpsi obat dalam rektal gitu ya, yaitu faktor fisiologi, kemudian koefisien partisi dari zat aktif, derajat ionisasi zat aktif, ukuran partikel zat aktif, ini terutama kalau misalnya zat aktifnya tidak terlalu di dalam basis gitu ya, dan juga sifat fisikokimia dari basis itu sendiri. Nah, secara umum, suppositoria yang ideal itu memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Yang utama jelas dia harus stabil ya. Dia harus memiliki stabilitas yang baik secara fisika dan juga kimia ya. Kemudian dia juga tidak boleh mengiritasi, tidak boleh toksik, tidak boleh menyebabkan efek sensitif terhadap jaringan di mukosa, kemudian inert, kompatibel dengan obat-obat yang digunakan, kemudian utamanya juga harus stabil selama proses penyimpanan. Lalu secara estetika bisa diterima baik dari segi penampilan dan juga aromanya ya, jangan sampai berbau tengik. Kemudian, ini mudah dilepaskan dari cetakannya. Lalu, memiliki kemampuan emulsifying dan juga pembasahan supaya mempermudah proses disolusi. Ya, kemudian memiliki, eee, nilai hidroksil yang tinggi, kemudian bisa meleleh ataupun terlarut di dalam rektal atau vaginal tergantung penggunaannya. Lalu dia, sebisa mungkin tidak mengabsorpsi dari obat yang sudah terlepaskan ya. Nah, ini merupakan beberapa karakter zat aktif dan basis yang perlu diperhatikan dalam formulasi sediaan suppositoria, terkait dari sifat organoleptisnya, lalu sifat fisikanya yang meliputi ya mulai dari titik leburnya, pH, solubilitasnya, viskositas dan lain-lain ya, itu perlu diperhatikan, termasuk tegangan permukaannya. Nah, kemudian kalau karakteristik kimianya itu beberapa yang harus kita amati adalah terkait dengan stabilitasnya, apakah mungkin ada degradasi atau tidak, inkompatibilitasnya, lalu, metode analisisnya seperti apa, itu harus kita perhatikan juga. Yang terakhir adalah terkait dengan sifat biologikalnya. Ya, kita perlu melihat stabilitasnya terhadap kemungkinan kontaminasi bakteri, jamur, ya, kemudian terkait dengan toksisitasnya.
Nah, beberapa karakteristik lain yang perlu diperhatikan, adalah terutama ini untuk basis-basis lemak ya, kita perlu memperhatikan, nilai asamnya, acid value, di mana acid value ini lebih menyatakan jumlah miligram, kalium hidroksi ya, KOH, untuk menetralisir asam bebas dalam 1 gram lemak. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan, kemungkinan terjadinya hidrolisis ester di dalamnya. Kemudian ada juga iodine value yang merupakan jumlah iodin yang diserap oleh 100 gram lemak. Nah, ini menyatakan proporsi unsaturated fatty acid dalam suatu basis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah saponification value, itu lebih ke mengetahui jumlah KOH untuk menetralkan asam asam bebas dan juga untuk membentuk reaksi saponifikasi dengan ester yang terkandung dalam 1 gram lemak. Lalu ada juga hydroxyl value, di mana ini lebih menggambarkan berapa jumlah monogliserid dan juga trigliserid dalam suatu basis lemak gitu ya, dan ini juga bisa digunakan untuk menyatakan kemurnian lemak itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah solid fat index. Di situ lebih menyatakan jumlah gliserid dalam lemak pada suatu suhu tertentu. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan tahapan agregasi dan juga transisi dari lemak yang digunakan. Nah, kemudian secara umum, basis suppositoria itu ada 2 ya, ya sebenarnya 3 sih, fatty base, kemudian water soluble dan miscible base. Cuma water soluble dan miscible base saya gabungkan di sini. Fatty base sendiri memang yang paling sering digunakan adalah cocoa butter atau sering kita kenal dengan oleum kakao, sedangkan untuk yang, lainnya semi sintetik juga sering bisa juga digunakan. Untuk yang water soluble yang memang sering digunakan adalah glycerol gelatin dan juga polyethylene glycol. Nah, ini merupakan beberapa jenis basis yang sering digunakan di bidang farmasi ya, baik dari segi komposisinya apa, kemudian melting range-nya berapa ya, ini beberapa yang sering digunakan. Di sini terdapat data terkait dengan basis yang lemak, kemudian air yang water base dan juga yang, tadi miscellaneous tadi. Nah, pertama kita bahas dulu tentang yang basis lemak. Nah, basis lemak ini merupakan salah satu basis yang paling sering digunakan ya, karena dia memang memiliki titik lebur yang di bawah suhu tubuh, jadi dia relatif lebih cepat gitu pelepasannya. Nah, meskipun sekali lagi pelepasannya juga bergantung pada kelarutan obatnya. Fatty base yang sering digunakan adalah oleum kakao ya, selain oleum kakao ada juga beberapa basis lain seperti vegetable oil, kernel yang dari vegetable oil itu contohnya kernel oil dan cottonseed oil. Kemudian untuk high molecular fatty acid itu yang sering digunakan adalah asam stearat dan juga asam palmitat. Atau bisa juga sering ada, basis yang merupakan kombinasi dari gliseril monostearat dan juga gliseril monopalmitat, itu juga sering digunakan. Nah, biasanya fatty base ini memiliki kandungan air yang rendah. Kemudian kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu oleum kakao. Nah, oleum kakao atau cocoa butter ini, dia komposisi utamanya adalah asam stearat, asam palmitat, dan juga asam oleat, di mana yang paling banyak kandungannya memang asam stearat dan juga asam palmitat. Untuk asam oleat di sini merupakan satu-satunya, asam lemak tidak jenuh yang ada di dalamnya ya. Nah, yang mungkin kita ingat seperti ketika praktikum farmasetika di semester 2 adalah satu atau 2 saya nggak tahu, lupa ya, adalah bahwa ketika kalian membuat suppositoria mereka ada fenomena polimorfisme. Perlu diingat bahwa polimorfisme ini lebih ke fenomena di mana suatu senyawa memiliki lebih dari satu bentuk kristal. Nah, bentuk kristal yang berbeda-beda ini, eee, akan memberikan, sifat fisika yang berbeda, sifat fisika kimia yang berbeda. Salah satu sifat fisik yang berbeda adalah melting point atau titik leburnya. Nah, di sini kebetulan oleum kakao itu memiliki 4 bentuk kristal. Nah, kristal yang pertama itu adalah kristal alfa, di mana melting point-nya 22 derajat Celcius. Yang kedua kristal beta dengan melting point 28 derajat Celcius. Yang ketiga kristal gamma dengan melting point 18 derajat Celcius, dan yang terakhir ada kristal beta stabil dengan melting point 34 sampai 35 derajat Celcius. Nah, ini memang
Yang kita inginkan adalah kristal yang beta stabil. Nah, pembentukan atau terjadinya polimorfisme ini biasanya akibat proses pembuatan yang tidak tepat. Nah, secara umum oleum kakao atau cocoa butter ini dia akan meleleh ya, meleleh di dalam suhu tubuh kalau dia yang kristal stabil gitu ya. Dan ketika dia meleleh akan membentuk suatu, cairan yang viskositasnya relatif lebih rendah gitu ya. Jadi kayak minyak air gitu, yang cair, minyak yang sangat cair gitu. Nah, masalahnya dia tidak bisa bercampur juga dengan, eee, body fluid atau ini sorry ya agak typo, sorry. Jadi maksud saya dia tidak bisa bercampur dengan cairan di dalam tubuh. Nah, dampaknya apa? Dia mungkin kemungkinan besar akan apa ya, leakage, mengalami kebocoran. Maksudnya leakage bocor itu dia bisa keluar dari lubang anus gitu karena meleleh dan dia tidak bisa bercampur, tidak apa ya, nggak bisa bertahan di dalam anus. Makanya pasien ketika menggunakan supo dengan oleum kakao itu biasanya diminta untuk tetap berbaring dalam jangka waktu tertentu gitu ya supaya tidak bocor. Kemudian, dari segi proses produksinya memang harus diperhatikan sebisa mungkin dengan suhu yang relatif rendah dan, pelelehan yang bertahap atau perlahan ya, supaya mencegah terjadinya pembentukan kristal yang tidak stabil. Nah, yang perlu diperhatikan oleum kakao ini juga bisa mengalami inkompatibilitas dengan fenol dan kloralhidra, di mana dia dapat mengurangi atau menurunkan melting point-nya. Nah, ketika kita memiliki obat yang bisa menurunkan melting point dari oleum kakao, sebenarnya kita bisa juga menambahkan beberapa, senyawa untuk membantu meningkatkan titik lebur dari suppositorianya. Nah, bisa menggunakan beeswax ya dengan konsentrasi hingga 4% dan juga cetyl ester wax ya hingga 20%. Nah, penggunaan ini tidak boleh terlalu banyak juga karena dikhawatirkan kalau terlalu banyak bisa mempengaruhi melting point menjadi lebih tinggi dari suhu tubuh dan itu tidak kita inginkan. Kemudian, untuk yang basis semisintetis atau sintetik trigliserid itu biasanya memang dikembangkan atau dibuat untuk menggantikan oleum kakao yang memiliki kelemahan polimorfi itu tadi. Nah, biasanya ini memang merupakan campuran dari trigliserida dengan, asam lemak yang tinggi saturasinya. Contohnya ada hard fat, kemudian ada witepsol gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melihat lebih banyak lagi, teman-teman bisa membuka buku yang tadi saya sampaikan di awal tadi, halaman 32. Bisa lihat di tabel 33 dan juga 34. Di sana terdapat banyak sekali basis sintetis yang dapat digunakan di bidang farmasi untuk suppositoria. Nah, pertimbangan lain yang harus diperhatikan dalam pemilihan basis lemak adalah angka hidroksilnya ya, karena, semakin tinggi nilai hidroksilnya maka, dia akan cenderung lebih hidrofil ya. Ingat tadi kaitannya dengan kelarutan zat aktif di dalam suatu basis itu nanti akan mempengaruhi pelepasannya ya, jadi ini menjadi salah satu pertimbangan tersendiri. Kemudian melting point-nya bagaimana? Yang jelas ketika suatu basis itu memiliki melting point yang rendah, itu dia cenderung memiliki sistem yang absorpsinya sistemik karena dia melting point-nya rendah, dia cepat meleleh, cepat terlarut di situ, cepat terdisolusikan, kemudian cepat terabsorpsi. Ya, sehingga biasanya memang efek yang sistemik kita menggunakan basis-basis yang melting point-nya rendah gitu. Sedangkan kalau kita yang menggunakan basis dengan melting point yang tinggi atau bahkan dia sistemnya yang melarut gitu ya, maka cenderungnya hanya memiliki efek yang lokal karena kita menginginkan dia bertahan lama di situ atau memiliki efek sustain release gitu ya. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan adalah viskositas dari lelehannya itu, karena viskositas itu nanti berkaitan dengan kemampuan spreading, penyebaran, dan juga rilis dari obatnya. Selain pengaruh di dalam tubuh, viskositas itu juga berpengaruh pada saat proses pembuatan. Kenapa? Berkaitan dengan kemudahan dia dialirkan ke dalam cetakan. Karena kalau viskositasnya terlalu tinggi juga nanti akan sulit untuk dimasukkan ke dalam cetakan gitu. Kemudian masuk ke basis yang water soluble itu
memang yang sering digunakan ada PEG, gliserin gelatin, poloksamer gitu ya. Dan di sini obat-obat yang dicampurkan dengan water soluble base itu bisa jadi dia terlarut atau tersuspensikan. Nah, hasilnya nanti ketika dia melarut di dalam cairan tubuh, maka dia bisa bercampur dengan cairan tubuh. Nah, di sini yang perlu diperhatikan memang salah satu kelemahan dari water soluble base itu adalah dia bisa menyebabkan iritasi dengan mendehidrasi mukosa ya. Karena rata-rata memang sangat higroskopis sehingga dia bisa mendehidrasi mukosa di tempat penggunaan. Nah, yang pertama basis gliserin gelatin. Nah, ini kalau kita melihat dari USP dan juga British Pharmacopoeia itu ada ada dua jenis formula yang berbeda. Biasanya memang digunakan untuk obat-obat yang larut di dalam air ya, karena obat akan dilarutkan di dalam air, baru kemudian dicampurkan dengan gliserin dan juga gelatinnya. Nah, ini memang bisa digunakan baik untuk rektal maupun untuk vaginal, meskipun dengan beberapa kelemahan. Salah satunya kalau dia digunakan melalui rektal, maka dia dapat mengindus atau memberikan efek laksatif gitu ya, bisa merangsang terjadinya buang air besar gitu. Kemudian memang secara pembuatan dia lebih sulit dibandingkan yang lain karena mudah patah juga ya, mudah sobek seperti itu dan dia higroskopis. Selain itu dia juga memiliki potensi interaksi yang tinggi dengan bahan aktif lain. Nah, untuk basis gelatin sendiri memang dia pelepasannya dengan secara perlahan melunak lalu dia bisa bercampur dengan cairan tubuh. Nah, karena itu dia bisa memberikan efek yang panjang, sustain release gitu ya. Tapi itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal dia bisa menyebabkan efek dehidrasi gitu. Sehingga sebelum digunakan sebaiknya dia dilembabkan dulu ya diberi aliran air dulu sebelum digunakan supaya tidak terlalu menyebabkan dehidrasi pada saat penggunaan. Kemudian basis yang selanjutnya adalah polyethylene glycol, ini makrogol, di mana dia merupakan polimer dengan etilen oksid dan memiliki variasi panjang rantai ya, di mana ketika panjang rantainya itu berbeda-beda, maka otomatis akan menyebabkan perbedaan molecular weight atau bobot molekul, kemudian sifat fisikanya gitu ya, pasti juga akan terpengaruh. Yang jelas semakin panjang rantainya ya, maka akan semakin tinggi molecular weight-nya atau bobot molekulnya. Dan kalau semakin tinggi bobot molekulnya itu biasanya semakin tinggi juga melting point-nya. Nah, biasanya angka yang tertera di belakang PEG itu merupakan panjang rantai dan juga nanti akan mengindikasikan bobot molekulnya gitu. Saya PG 400, PG 4000, nah itu nanti pasti akan berbeda-beda. Nah, tabel ini merupakan contoh gambaran perbedaan tipe PEG dengan melting point-nya gitu ya. Memang biasanya untuk mendapatkan melting point tertentu kita bisa menggunakan dua atau lebih PEG dengan BM yang berbeda supaya mendapatkan titik lebur yang diinginkan. Kemudian secara umum memang melting point untuk yang dalam bentuk padat itu dia lebih besar daripada suhu tubuh gitu ya, sehingga memang untuk basis PEG ini dia tidak akan meleleh pada suhu tubuh, tapi dia lebih bercampur dengan cairan di dalam tubuh, entah cairan di rektum maupun cairan di dalam vagina. Nah, ini di satu sisi dia bisa membantu kelarutan dari obat di dalam cairan tubuh gitu ya. Nah, tapi yang perlu diingat kembali seperti saya sampaikan di awal tadi, ketika suatu obat itu sangat mudah larut di dalam air dan dia dicampurkan di dalam basis air ini, dia menyebabkan disolusinya rendah ya, kecepatan disolusinya rendah, begitu juga sebaliknya. Nah, yang perlu diperhatikan juga bahwa basis PEG ini dia inkompatibel dengan beberapa senyawa seperti yang tertulis di situ terkait dengan stabilitas dan kemungkinan terjadinya crystalline out gitu ya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya bahas dan saya sampaikan terkait dengan basis. Setelah ini mungkin teman-teman bisa melanjutkan ke materi selanjutnya terkait suppositoria. Oke, di part yang ketiga. Bye-bye.